Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengenal apa itu cyber attack dan bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama-tama, marilah kita pahami apa itu cyber attack. Cyber artinya dunia maya, sedangkan attack artinya adalah sebuah serangan. Cyber attack merupakan serangan yang dilakukan di dunia maya dan itu merupakan sebuah kejahatan. Lantas mengapa demikian? Pada serangan dunia maya, komputer dan juga jaringan merupakan sebuah alat utama yang digunakan untuk melakukan serangan di dunia maya. Dan biasanya serangan ini sangat merugikan bagi seorang ataupun personal yang memiliki komputer, karena biasanya di dalam komputer itu kita terdapat data-data rahasia dan juga data-data pribadi yang dapat terekspos oleh seseorang yang melakukan tindak kejahatan ini di dunia maya. Dalam melakukan penyerangan di dunia maya, kata hacker atau peretas seringkali kita dengar di dalam internet. Kata hacker muncul pada tahun 1960 di Laboratorium Kecerdasan Artifisial Massachusetts di Amerika Serikat. Kata hacker ini menjadi negatif karena pada saat itu dari tempat yang sama ternyata ada salah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dengan membobol sebuah situs website dan itu ditangkap oleh FBI. Pada saat itu, organisasi itu dinamakan 41 Second, yang dimana mereka melakukan tindak kejahatan pertama di dunia maya yang ditangkap oleh FBI. Sejak saat itu, orang-orang menganggap bahwa hacker itu adalah buruk dan juga peretas dan berbahaya tentunya. Padahal tidak. Kata hacker ini seharusnya ditunjukkan kepada seseorang yang ahli di bidang komputer dan juga jaringan, dan ia menggunakan ilmu dan keahliannya di bidang kebaikan, seperti mencari bug pada sebuah website dan juga mencari sebuah kesalahan pada sebuah website. Lalu, untuk orang yang melakukan tindak kejahatan itu sebenarnya diberi nama cracker. Nah, cracker ini orang yang memang sangat negatif dan juga merugikan personal maupun orang lain yang menggunakan komputer. Cracker ini biasanya dia mencari atau membobol sebuah situs untuk keperluan pribadinya. Nah, nanti setelah keperluan pribadinya itu biasanya ia meminta sebuah uang ataupun file ataupun sesuatu yang memang dia inginkan untuk keperluan dirinya sendiri. Maka dari itu cracker sangat membahayakan untuk seseorang maupun di lembaga. Karena cracker ini sangat merugikan orang banyak, cracker inilah yang membuat defacing atau meretas situs web. Dan terkadang cracker juga membuat celah-celah keamanan di sebuah website dan ia memasuki halaman website itu sehingga mencuri data pribadi yang kita miliki. Selanjutnya mari kita kenali apa saja jenis cyber attack yang ada di dunia maya. Yang pertama itu ada phishing. Phishing adalah kejahatan di dunia maya yang biasanya tujuannya untuk mencuri data-data maupun akun dari seseorang. Phishing biasanya menggunakan metode atau cara-cara menduplikat sebuah website maupun sebuah situs yang memang ingin dia ambil atau dia targetkan untuk hal tersebut. Lalu dia membuat tampilannya itu seperti sama, misalnya seperti Facebook, lalu dia membuat tampilannya juga seperti Facebook. Maka hal tersebut bisa menipu para korban yang mungkin tidak tahu dan awam tentang phishing. Setelah korban memasuki website phishing, maka korban harus memasukkan username dan juga password. Nah, pada saat korban memasuki username dan juga password, disitulah seorang cracker dapat mencuri akun kita dan memasuki akun kita seperti kita memasuki akun kita sendiri, sehingga data-data kita maupun akun kita bisa diganti dengan email yang baru maupun kata sandi yang baru. Yang nomor 2 ada penipuan OTP. OTP atau on time password. Biasanya OTP ini kita gunakan untuk mengakses sebuah website maupun software yang mengidentifikasi menggunakan nomor telepon. Nah, sekarang ini OTP juga bisa digunakan di WhatsApp dan juga beberapa software chat lainnya. Kode OTP ini adalah kode rahasia yang tidak boleh diberitahukan oleh siapapun. Karena ini sangat penting untuk sebuah aplikasi mendeteksi bahwa kita layak untuk masuk ke dalam akun tersebut. Biasanya seorang cracker itu mencuri data OTP dengan mengirimkan sebuah nomor palsu dan juga mengirimkannya kepada kita dan meminta OTP yang terkirim dari sebuah aplikasi. Biasanya pada saat kita ingin mendaftar di sebuah website, lalu kita mencantumkan nomor telepon kita, lalu si cracker ini tadi
akan mengirimkan pesan kepada kita dengan mungkin seperti dia mengatakan kalau dia dari bank ataupun dari situs website yang resmi. Biasanya seperti itu mengiming-imingnya. Dan dia akan meminta OTP kepada kita seperti itu. Dan teman-teman, kalau terjadi sesuatu seperti ini, jangan sekali-sekali untuk memberikan OTP kepada orang lain atau pihak manapun. Karena ini adalah sangat penting bagi kita. Karena OTP ini bisa masuk ke dalam akun kita maupun memverifikasi kita bahwa kita layak untuk masuk ke dalam sebuah website tersebut. Yang nomor 3 ada cyber terrorism. Cyber terrorism ini tingkatannya sangat tinggi teman-teman. Jadi untuk cyber terrorism ini biasanya orang-orang atau cracker yang merugikan sebuah negara. Contohnya aja seperti sebelumnya pada saat Indonesia lagi viral-viralnya, itu terdapat sebuah situs data penduduk yang memang di-crack oleh seseorang dan mendapatkan data-data kita. Waduh, bahaya ya. Jadi kita harus waspada banget nih untuk hati-hati banget terhadap data-data kita yang ada di internet. Karena kita tidak tahu dengan cara apa mereka bisa menyusupi ke dalam data kita. Karena bukan hanya dari merekanya saja, terkadang kelalaian dari kita juga berpengaruh di dalamnya. Terus gimana sih cara kita untuk mengatasinya? Yang pertama, gunakan password yang unik. Nah, ketika kalian membuat sebuah akun, gunakan password yang unik dan juga banyak kombinasi. Mulai dari angka, abjad, dan juga beberapa kode. Hal itu bertujuan agar akun yang kita miliki tidak mudah diretas oleh orang lain. Yang nomor 2, ganti password secara berkala. Setelah kita membuat password yang unik dan juga banyak kombinasi, jangan lupa kita harus mengganti password secara berkala. Baik itu secara 30 hari, 60 hari, maupun 90 hari. Hal ini bertujuan agar password kita tidak banyak ditebak-tebak oleh seorang cracker. Karena ini berbahaya ya teman-teman. Ketika kita mengganti password kita secara berkala, hal ini dapat meningkatkan keamanan pada akun kita. Yang nomor 3, jangan lupa untuk install antivirus terpercaya. Saat ini banyak antivirus yang dapat kita temui di internet. Saya ambil contoh seperti Avast dan juga aplikasi-aplikasi yang sama. Nah, ketika kita mempunyai antivirus, jangan lupa untuk mengupdate-nya juga. Karena ketika kita tidak mengupdate antivirus, antivirus ini tidak bisa mendeteksi virus yang baru. Karena virus ini juga dibuat oleh seseorang dan kadang kita tidak bisa tahu bahwa virus ini bisa di-scan oleh antivirus atau tidak. Makanya kita perlu update secara berkala juga untuk menjaga keamanan di komputer kita. Yang terakhir, jangan download sembarangan. Hindari download secara sembarangan karena itu sangat berbahaya teman-teman. Perhatikan pada saat kita mendownload software tersebut, jangan sampai kita mendownload di sebuah website yang memang abal-abal atau tidak terpercaya. Downloadlah di tempat yang memang resmi dan juga tempat di mana download itu, seperti misalnya avast.com. Ketika kita ingin mendownload Avast, maka kita dapat mengurangi adanya virus yang masuk ke dalam komputer kita. Karena kita download di tempat yang terpercaya dan juga legal. Nah, gimana nih teman-teman? Udah paham seputar cyber attack? Jangan lupa ya, selalu ingat bagaimana cara mencegah kita untuk menanggulangi terjadinya cyber attack di dalam sebuah komputer kita. Sekian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.